Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan ke tempat kudusnya. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah tebus dosa kami, Engkau telah selamatkan jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami segenap umat-Mu datang kepadamu merendahkan hati, mohon ampun atas setiap dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami supaya malam hari ini kami layak untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu. Dan biar penyembahan pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berotoritas sepenuhnya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita mau bersama bersuka cita. Kita percaya bahwa setiap kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Mari kita bersuka cita. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Ibaratkanlah banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Ibaratkanlah banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita menyembah, muji, muliakan namanya, kita bersuka cita, kita percaya bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Kehidupan di dunia tidak semuanya indah, namun kita percaya
Kita punya Yesus, jawaban dari setiap doa kita. Haleluya. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi di saatku. Saat tak berdaya, mari berharap kepadanya. Ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, katakan bersama-sama, Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Katakan dengan iman, Yesus jawabanku. Yesus, haleluya, jawabanku. Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Katakan Yesus, Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersama-sama kembali saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa Rabu malam hari ini. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau boleh memberkati hidup kami, dan saat ini di dalam doa, ibadah, doa dan pujian, Engkau sudah memberkati kami dalam setiap pujian kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap umat-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami. Engkau yang tahirkan dan layakkan kami. Kami undang Allah Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh dimengerti dan boleh dilakukan, dan boleh menjadi berkat, dan boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, di mana kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam surat untuk jemaat di Tesalonika,
Surat Paulus 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, satu ayat saja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Malam hari ini renungan yang akan saya sampaikan berjudul bahwa pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Kalau di sini dikatakan doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika supaya Tuhan itu memberikan roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara, dalam arti semuanya sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hidup kita ini terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, semuanya itu penting dan semuanya harus sehat. Ya, kalau di dalam budaya timur, ada timur biasanya kalau kita ini menanyakan kabar kepada seseorang atau kerabat, sahabat, ketika kita berjumpa atau ketika kita kirim salam lewat SMS atau WA dan sebagainya atau telepon, ketika kita menyampaikan kabar, bagaimana kabarnya? Secara adat budaya timur itu pasti mereka katakan, oh puji Tuhan kabarnya baik-baik. Nah, tetapi apakah sebetulnya itu menggambarkan segala sesuatunya itu baik-baik saja? Tentu tidak. Mungkin yang disampaikan bahwasanya baik-baik saja, padahal dalam saat itu yang disampaikan, yang terjadi sebetulnya mungkin tubuhnya saat itu tidak baik. Memang jiwanya dan rohnya baik. Ataupun kebalikannya, mungkin saat itu tubuhnya baik, sehat-sehat saja, tetapi sebetulnya ada pergumulan jiwanya yang tidak baik, yang tidak sehat. Nah, malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Saya akan ambil poinnya di dalam pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, walaupun hidup kita ini terdiri dari 3 bagian tadi, tubuh, jiwa, dan roh, kita percaya ketika kita ini lahir baru, roh kita ini dipulihkan. Untuk memenangkan roh itu sebetulnya perkara mudah. Ketika kita ini bertobat, lahir baru, roh kita detik itu juga dipulihkan Tuhan. Berbicara untuk memenangkan tubuh kita, itu juga sebetulnya bukan perkara yang sulit. Bagaimana orang itu melakukan yang namanya usaha untuk diet, ya, berusaha keras untuk menjaga tubuhnya, itu bisa dikerjakan dengan pola makan, dengan olahraga dan sebagainya. Tetapi berbicara mengenai jiwa, ini perkara yang sangat sulit. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, Yesus pun ngomong kepada murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh itu penurut tetapi tubuh itu, daging ini lemah. Ya, roh itu memang penurut, senantiasa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi daging kita ini juga susah sekali. Nah, antara roh dan daging ini tidak ketemu kadang-kala. Itu yang akhirnya membuat orang itu menjadi stres atau depresi. Ya. Nah, jiwa ini adalah medium bagaimana mempersatukan, menyelaraskan antara roh dan tubuh ini. Menginterpretasikan atau menerjemahkan bahasa roh dan bahasa tubuh sehingga semuanya itu bisa seimbang dan selaras. Ya. Apalagi hari-hari ini kita melihat, menyadari bahwa hidup itu bukan semakin baik, tapi semakin susah. Kondisi saat ini semuanya susah luar biasa. Kalau Bapak Ibu rasakan impact-nya hingga saat ini, itu sudah hampir 2 tahun sejak pandemi COVID-19 itu terjadi di seluruh dunia. Itu juga melanda semua umat manusia di dunia, tanpa terkecuali termasuk kita sebagai anak Tuhan. Hari ini kalau di negara kita ini ada yang namanya PPKM, ya, PPKM yang sekarang ini diperpanjang. Semuanya susah, semuanya menjerit, banyak orang depresi, ya. Saya juga teringat beberapa waktu yang lalu kalau di lingkungan saya itu ada grup WhatsApp lingkungan itu
terjadi perdebatan, ya. Ada satu warga itu yang selalu menyampaikan berita-berita tentang seputar tentang pandemi COVID, ya. Dan satu saat ada warga yang lain atau pengurus lingkungan yang lain memprotes, Pak, kita ini fokus untuk bagaimana menjaga supaya warga di lingkungan kita ini semuanya sehat-sehat, baik-baik saja, dan semuanya hidupnya tenang. Tidak perlu membahas atau mengupload atau segala sesuatu yang berbau tentang COVID. Semuanya sudah bosen, kita ini sudah sama-sama tahu aturannya dan semuanya bla bla bla. Terjadi perdebatan. Memang seperti itu yang terjadi. Banyak sekali orang-orang ini semakin hari semakin kalau kita ini mendengarkan segala sesuatu yang bernamanya COVID itu tidak membangun yang di dalam, justru akan melemahkan, akan membuat banyak orang itu semakin stres. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana menjaga kesehatan jiwa kita. Rasul Paulus pun juga mengatakan seperti itu, ya. Demikian juga dengan Rasul Yohanes di dalam suratnya Yohanes yang surat 3 Yohanes pasal yang ke-1. Suratnya kepada Gayus, di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, ini surat Yohanes kepada Gayus di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Maksudnya tubuhnya itu sehat dan semuanya sehat. Dia di sini dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sebetulnya firman Tuhan, Alkitab berbicara bahwa di dalam jiwa yang sehat itu maka akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tubuh itu juga menjadi lebih baik dan juga roh kita juga baik. Karena kalau jiwanya tidak sehat, itu akan mempengaruhi. Berbeda dengan istilah yang beberapa waktu lalu kalau saya di sekolah itu kurang lebih gini, ya, mens sana in corpore sano, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sebetulnya kurang tepat, tidak pas. Belum tentu di dalam tubuh yang sehat itu selalu jiwanya sehat atau kuat. Orang gila yang di pinggir jalan atau yang di mana-mana itu tubuhnya sehat, tetapi jiwanya tidak sehat. Koruptor itu juga sama sebetulnya. Mereka tuh tubuhnya juga sehat, tetapi jiwanya juga tidak sehat. Nah, belum tentu di dalam tubuh yang sehat itu senantiasa membangun jiwa yang sehat dan kuat. Karena apa? Karena berbicara mengenai jiwa yang sehat itu butuh yang namanya usaha yang keras sekali dari kita sebagai manusia. Apakah ketika kita lahir baru, terus terjadi perubahan yang langsung frontal 180 derajat, yang tadinya hidup kita ini mungkin tidak baik di hadapan Tuhan, ketika kita lahir baru langsung otomatis hidup kita baik terus? Enggak. Butuh yang namanya proses pengendalian yang ada di dalam ini, hati dan pikiran, itu butuh proses yang sangat keras dan waktu senantiasa proses demi proses yang harus kita lalui. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah di 2012 atau 2013 waktu itu saya mengalami sesuatu yang tidak enak di badan saya, sehingga saya akhirnya kontrol, ya, di dokter klinik di sekolah, kemudian disarankan untuk cek di rumah sakit. Dan saya kaget, ya, karena di rumah sakit saya harus opnam dan harus diobservasi. Ternyata dicek yang pertama EKG itu ternyata jantung saya itu pernah ada gangguan, sampai harusnya akhirnya diobservasi kurang lebih 2 hari. Nah, di akhir sebelum saya pulang itu saya ketemu sama dokter. Dokter tuh bilang gini,
Bapak itu mikir apa? Saya waktu itu bingung loh. Loh, mikir apa ya dok? Saya merasa nih saya enggak mikir apa-apa. Dokternya senyum. Bapak mikir apa? Kan gitu. Jadi sebetulnya itu kalau saya lihat flashback kembali, itu akumulasi di tahun 2010 bagaimana Tuhan itu memproses hidup saya ketika saya itu jatuh sakit, kemudian kehilangan kedua orang tua saya hidup tidak bekerja, menganggur kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun, hidup dalam proses begitu seperti itu. Kemudian saya memulai lagi bisa bekerja. Ternyata dampak dari stres atau beban pikiran dan di hati itu berpengaruh dengan tubuh kita, kesehatan kita. Ya. Nah, apalagi saat-saat sekarang ini kondisi yang semakin tidak menentu, banyak sekali orang-orang itu yang mengalami tekanan. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 7, Salomo ingatkan ya, Amsal 23 ayat yang ke-7 di bagian A, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ketika manusia itu hidup di dalam tekanan, depresi, ada 2 hal yang bisa dikerjakan. Orang itu menyerah dan hidup di dalam apa yang namanya cengkeraman permasalahan itu. Atau yang kedua, bagaimana kita bisa mengontrol pressure atau tekanan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita bisa mengontrol hidup kita. Pilihannya hanya ada 2, ya. Seperti orang memperhitungkan dalam dirinya, yaitu kalau orang itu senantiasa mikirnya bahwa masalahnya itu berat dan senantiasa menghimpit hidupnya, ya akan seperti itu terus. Tetapi ketika orang itu memutuskan bahwa segala sesuatu itu bisa dihadapi dan pasti ada jalan keluarnya, ya pasti orang itu akan mendapatkan jalan keluar. Karena Rasul Paulus pun juga sama. Firman Tuhan katakan Filipi 3 di situ bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kelepasan, ya. Filipi 4 ayat 13. Dan masih banyak lagi sebetulnya kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana menjaga jiwa kita ini menjadi sehat? Ada 2 hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama, bagaimana memenuhi hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ada kerjasama antara Roh Kudus dan hidup kita, hidup di dalam kebenaran. Iman itu kalau di sini dikatakan tadi bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, bahwa kita mengerti iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika hidup kita dipenuhi oleh kebenaran, maka hidup kita akan dimerdekakan. Kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-33, kita akan lihat bersama-sama. Yesaya 33 ayat 17, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini yang akan membuat jiwa kita ini tetap sehat dan kuat. Bagaimana hidup kita harus selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari-hari itu saya ingat, di 2010 sampai 2011 awal itu,
Bagaimana setiap hari dari pagi sampai malam itu saya selalu nyetel yang namanya radio, dengarkan firman Tuhan dari beberapa channel. Sampai saya tuh hafal, jam ini, nanti jam ini, hari ini. Bahkan di salah satu stasiun itu di hari tertentu itu setiap 1 jam sekali itu selalu ada firman Tuhan. Saya penuhi hidup saya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang tadinya sudah merasuk dalam hidup kita, dari segala sesuatu yang dunia itu masuk, apa yang kita lihat, repeating itu masuk, baik alam sadar maupun yang tidak sadar, itu akhirnya akan terkikis, akan dikalahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya hidup kita senantiasa harus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Yesus pun bilang bahwa di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman itu yang akan menjadi senjata dalam hidup kita menghadapi setiap tantangan dan setiap pergumulan kita. Yang kedua, bagaimana kita ini hidup di dalam janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan itu berjanji untuk senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati. Banyak sekali di dalam firman Tuhan ini janji-janji Tuhan yang sangat-sangat memberkati hidup kita. Saya kasih satu ilustrasi cerita bagaimana seorang pengusaha muda ini di saat-saat ini mengalami satu krisis, usahanya terdampak sehingga perusahaannya mengalami pailit, punya hutang yang banyak di bank, dan hartanya tinggal rumahnya satu-satunya. Kondisi segala sesuatunya tidak baik, istrinya di rumah sedang hamil, anaknya masih kecil-kecil. Stres secara manusia, secara dunia sudah ini tamat. Perusahaannya hancur, pailit, masih punya utang banyak di bank, dan ada deadline harus dibayar dalam tempo 1 bulan. Ketika dia di rumah, dia dapati istrinya sedang mengandung, hamil tua, dan anaknya masih kecil-kecil. Apa yang bisa dikerjakan? Nah, suatu ketika tiba-tiba ada telepon, dan itu ternyata telepon dari pengacara dari keluarga besarnya. Ketika diangkat telepon itu, ya, wah kok tumben-tumben telepon saya, no. Ya ini saya mau kasih kabar. Ada 2 kabar. Yang pertama kabar buruk, yang kedua kabar baik. Ya, kan ada apa Pak? Si pengacaranya keluarga besarnya ini bilang, ini kabar buruknya, engkongmu tuh baru saja meninggal. Waduh, engkong meninggal? Nah, orang ini yang sudah dalam kesulitan ini, ketika mendengar kabar berita duka itu pastinya yang sedih. Kemudian dia tanya lagi, terus ada kabar apa lagi? Nah ini kabar baik buat kamu. Ternyata ketika engkong sebelum meninggal, dia tulis wasiat. Wasiatnya adalah segala harta yang dipunyai engkong, aset-asetnya, semuanya termasuk tanah-tanahnya itu, semuanya itu diberikan kepada kamu. Orang ini yang tadinya hidup di dalam tekanan, ketika dengar kabar seperti itu, dia langsung tutup teleponnya tanpa dia tanya pengacaranya lagi ya. Dia saking senangnya dia tutup teleponnya, dia teriak-teriak kegirangan, yes, ada jalan keluar. Dia teriak panggil istrinya, sayang ada kabar sukacita. Dia lupa kabar duka citanya, dia sampaikan kabar sukacitanya saja. Ya hartanya engkong diberikan kepada kita semua. Nah, kita bisa membayar hutang-hutang dan kita akan bangun hidup kita lagi. Pertanyaannya, itu harta itu tadi yang dikabarkan itu sudah diterima orang itu apa belum? Belum, loh. Padahal itu baru kabar loh. Orang itu sudah semangatnya luar biasa. Hidupnya dibangun lagi, kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah sebetulnya
banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa yang juga Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita ini jatuh di dalam sesuatu hal yang membuat kita ini hidup tidak baik dan tertekan. Hati yang gembira adalah obat, ya. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Di dalam ilmu kedokteran diteliti memang ketika orang itu sudah patah semangat, depresi, yang saya katakan ini stres, depresi, pikiran dan hati ini itu akan merusak segalanya. Minimal ada 2 bahkan 3. Ketika orang itu stres, firman Tuhan katakan tadi bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ternyata kalsium di dalam tubuh kita itu akan tersedot semuanya ke otak. Ya. Kalau otak kita ini kelebihan kalsium, ada 3 yang terjadi. Yang pertama, tingkat yang ringan itu akan menjadi orang itu menjadi pikun. Yang berikutnya penyakitnya lebih bahaya lagi, Alzheimer, ya. Dan yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Kita harus memanage hidup kita supaya hidup kita ini tidak dibelenggu oleh yang namanya ketakutan, depresi di dalam hidup ini. Memang hidup itu kita tidak bisa lepas dari masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita ini tetap kuat, sehingga tubuh kita ini, daging kita ini tetap kuat, dan roh kita ini juga kuat. Yang pertama, hidup di dalam pimpinan roh. Roh itu yang akan senantiasa memimpin hidup di dalam kebenaran. Hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam Roma pasal yang ke-12, di situ katakan ayat yang kedua dan 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama adalah tubuh kita persembahkan. Yang berikutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita senantiasa mengalami yang namanya pembaharuan akal budi. Pembaharuan itu dilakukan karena ada kebenaran firman Tuhan itu yang senantiasa masuk di dalam hidup kita. Maka itu akan memperbarui pola pikir kita. Ya. Pembaruan akal budi. Yang bahasa aslinya ini di sini katakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budi, yang maksudnya metaform, proses. Ya, memperbarui, mengubah, membuat jiwa kita sehat. Ini butuh proses, metaform, metamorfosis, dari yang namanya telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu yang sempurna. Kebenaran itu juga yang akan membawa kita ini kepada keberhasilan dan keberuntungan. Kalau di dalam 1 Yosua pasal yang ke-1, bahwa firman itu yang akan menuntun kita, ya, supaya kita ini tidak ke kanan dan ke kiri, sehingga jalan kita ini beruntung dan diberkati, berhasil, sehingga membuat hidup kita ini tidak khawatir dan kecut. Itu pesannya Tuhan kepada Yosua. Yosua pun mengalami kekhawatiran, ketakutan, tetapi jiwanya dikuatkan ketika hidupnya disampaikan bahwa senantiasa hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Yosua memperoleh kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani hari-hari ini memang tidak gampang, begitu sulit. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita akan belajar kendalikan segala sesuatunya seperti Amsal 23:7 tadi. Kita belajar untuk menjaga jiwa kita sehat. Yang pertama, hidup di dalam pimpinan roh yang membawa kita dalam kebenaran. Yang kedua, kita percaya, pegang janji Tuhan, dan percayalah bahwa kita ini akan senantiasa hidup diberkati, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang
singkat malam hari ini yang boleh kami terima, biarlah ini boleh menguatkan setiap kami, hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu yang mendengarnya, khususnya umat-Mu GBI Trogomulyo Tuhan, yang saat ini menghadapi satu struggle, menghadapi satu pergumulan yang berat, di mana kami menghadapi situasi kondisi hidup ini yang semakin sulit dan tidak menentu. Tetapi ada satu kepastian bahwasanya Engkau Allah yang pegang kendali, dan kami mau belajar Tuhan. Kami mau ya Tuhan menjaga jiwa kami ini tetap kuat dan sehat. Kami mau senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mau memenuhi hidup kami senantiasa di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memberikan kami ini ketenangan, kedamaian, sukacita Tuhan, dan membawa kami ini di dalam kemenangan. Biarlah kami ini boleh hidup senantiasa melekat kepada Engkau dan percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Tidak ada firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu akan kembali dengan sia-sia. Segala sesuatunya itu pasti akan terjadi secara sempurna dan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara lebih kuat lagi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua kasih anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita disegarkan dan diberkati. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang beribadah pada malam hari ini untuk menyiapkan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Nanti saya akan mengawali berdoa dari gereja, dan nanti setelah saya selesai, Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Yang pertama, kita mau berdoa buat gereja kita, terus kita gumuli, kita doakan supaya Tuhan terus menolong setiap pergumulan-pergumulan gereja, sehingga jemaat terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Doakan juga untuk kegiatan gereja, pergumulan gereja, juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading. Yang kedua, nanti kita akan berdoa buat yang sakit secara jasmani, mengucap syukur luar biasa. Tuhan sudah menolong, menjamah Bapak Ibu semuanya yang beberapa waktu yang lalu sakit, dan Tuhan sudah memulihkan dan menyembuhkan. Kita berdoa bagi yang masih sakit, Bapak Ibu tidak perlu cemas, khawatir, putus asa, putus pengharapan, karena di dalam Yesus ada pemulihan dan kesembuhan. Nanti kita doakan buat yang sakit, kemudian yang lemah iman, orang-orang baru. Juga kita berdoa buat setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, baik itu dari keluarga kita maupun orang-orang yang kita kenal, yang dekat. Kita mau doakan supaya Roh Kudus yang menjamah dan menyiapkan mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara nanti diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Silakan Bapak Ibu berdoa bersama dengan keluarga untuk bersama-sama berdoa apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semuanya. Kita jangan putus pengharapan, tetapi mari kita semakin giat, semakin tekun, semakin sungguh-sungguh, karena kita percaya doa orang benar amat besar kuasanya. Dan ketika kita berdoa, kuasa Tuhan Yesus nyata di tengah-tengah kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Saya akan mengawali dan nanti Bapak Ibu semuanya akan melanjutkan dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa, kita bersehati bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur. Malam hari ini kami telah disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus Tuhan boleh memiliki pengharapan supaya jiwa kami terus disegarkan dan semakin sehat teguh di dalam Kristus. Sehingga di dalam kami menghadapi situasi kondisi apapun ya Tuhan,
Kami tidak pernah bergeming, tetapi tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Engkau terus memeteraikan kebenaran firman-Mu, supaya seluruh umat-Mu bukan hanya menerima, tetapi kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan malam hari ini. Berkati, pakai hamba-Mu lebih lagi, menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk boleh memberkati banyak jiwa. Terima kasih Bapa, kami bersehati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Kiranya Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati seluruh umat-Mu, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan mereka semakin dewasa rohani ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terus berdoa, kiranya Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati, juga untuk seluruh para pemimpin kami, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau terus memberkati, memberikan kekuatan, hikmat, akal, budi, pencerahan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa menopang seluruh kehidupannya. Kalau saat ini sedang terganggu kesehatannya, kami percaya melalui kuasa-Mu yang menjamah hamba-Mu, hamba-Mu diberikan pemulihan, kesembuhan, damai sejahtera yang melimpah-limpah, boleh tercurah di dalam seluruh kehidupannya. Engkau memberkati seluruh anak, cucu, menantu, semuanya boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam melayani melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pengurus yayasan, para pelayan-pelayan Tuhan, juga para pendoa, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bila kami terus setia, melayani, mengasihi Engkau, dan melalui pelayanan kami nama-Mu dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami, sungguh-sungguh kami boleh memancarkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga dalam tangan kuasa-Mu setiap kegiatan-kegiatan gereja yang masih dilaksanakan secara online, supaya seluruh umat-Mu dengan setia, dengan tekun, dengan hormat, mereka boleh mengikuti setiap ibadah yang kami laksanakan, sehingga melalui ibadah mereka dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dimotivasi untuk terus Tuhan menyala-nyala roh mereka berpaut kepadamu, hati mereka senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan gereja-Mu untuk pengembangan PAUD dan TK. Kami menyerahkan Tuhan, Kau terus menolong supaya Tuhan memberkati untuk pengurusan perizinan TK, Tuhan juga memberkati untuk pengembangan, penjangkauan jiwa-jiwa baru melalui sekolah ini Tuhan, supaya melalui sekolah ini nama-Mu dipermuliakan, kami boleh mempersembahkan orang-orang yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gol kehadiran 350 jiwa untuk gereja-Mu, gol persembahan 54 juta. Kami memohon Tuhan anugerah-Mu, Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu yang dengan setia mereka mengasihi Engkau melalui setiap persembahan dan persepuluhan mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati buat gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau memelihara dan Engkau senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Kami terus serahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Kiranya Tuhan terus menjamah, memberkati, mengurapi, supaya pelayanan kami semakin bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, yang melayani pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Engkau memakai mereka semuanya menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga dalam ibadah umum, PKMB, juga untuk anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh, ditambah-tambahkan dengan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kami ya Tuhan, untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kami percaya Engkau melimpahkan segala kasih karunia dan kemurahan-Mu bagi jemaat-Mu yang ada di TPW Pucang Gading. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen. Engkau juga memberkati, kami percaya Engkau boleh memberikan kepada jemaat-Mu yang ada di Pucang Gading yang terbaik buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit ya Tuhan, secara jasmani. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, kami berdoa buat Bapak Yehezkiel Sunardi, kami menyerahkan untuk Ibu Yohanes Haryanto ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon jamahan-Mu atas mereka, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya jamahan-Mu atas setiap umat-Mu yang sakit. Hamba berdoa buat Ibu Angel, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, jamahan kuasa-Mu yang ajaib, yang menjamah Ibu Angel, sehingga Ibu Angel boleh mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir tercurah di dalam kehidupan Ibu Angel, sehingga boleh mengalami keajaiban, kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Gideon Yatman, Engkau juga terus menjamah setiap bekas operasinya, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau melimpahkan kekuatan, melimpahkan damai sejahtera, melimpahkan sukacita, sehingga Bapak Gideon Yatman Tuhan segera boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mengucap syukur Bapak Yakob, terus disempurnakan kesehatannya. Mengucap syukur untuk Ibu Ratih, terus disempurnakan kesehatannya. Mengucap syukur untuk Ibu Puhen, terus disempurnakan kesehatannya. Kami juga berdoa mengucap syukur Bapak Rudi, Ibu Rudi, kami menyerahkan Mbak Tita, Mbak Sela juga terus disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami menyerahkan Ibu Ina, kami menyerahkan Mbak Dija, kami percaya Engkau terus jamah, terus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk Bu Evi yang Tuhan sudah sembuhkan, keluarga Bapak Yosafat Sugianto, Bapak Tarmuji. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Hariningsih. Kami serahkan juga untuk Ibu Atik Suwarti, terus dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Bapak Yunus Amin Priyadi dijamah, dipulihkan, saraf-sarafnya disembuhkan. Anak Marcel, anak Devarel, Bapak Joko Purnomo, Ibu Rosi, jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak Ferry Sitorus dan istrinya dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit, dimanapun mereka berada, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jamahan-Mu yang menyembuhkan, jamahan-Mu yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah iman, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Allah Roh Kudus yang menjamah setiap jemaat-jemaat yang lemah imannya, sehingga mereka boleh bertobat, mereka boleh berbalik kepadamu, dan mereka boleh sungguh-sungguh menjadi jemaat yang setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Kami berdoa pada malam hari ini, Engkau juga memberkati, mengurapi jemaat-jemaat baru, supaya mereka terus setia di hadapan hadirat-Mu, bertumbuh melalui gereja-Mu di tempat ini dengan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu. Malam hari ini kami berseru, ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menjamah setiap hati mereka yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa, kami percaya Roh Kudus yang menjamah, menyiapkan hati mereka, sehingga saat kami memberitakan Injil, mereka boleh percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk memerangi pandemi yang sedang terjadi. Kiranya Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu atas bangsa kami, sehingga pandemi ini bisa ditanggulangi, pandemi ini bisa Tuhan Yesus, pandemi ini bisa dihentikan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakin kuasa-Mu yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Beri hikmat buat para pemimpin kami, supaya mereka diberikan satu kebijaksanaan untuk boleh mengambil satu kebijakan yang tepat di dalam menanggulangi bahaya virus corona ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Engkau juga memberkati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu situasi kondisi baik politik, ekonomi, baik ya Tuhan Yesus sosial, keamanan. Kami percaya kuasa-Mu yang menaungi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram dan damai. Setiap gerakan-gerakan yang ingin memecah belah, baik itu dari gerakan politik, gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau mencurahkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terus mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati dengan, Tuhan Yesus, keamanan, ketentraman, juga angka Tuhan Yesus persebaran orang-orang yang terpapar semakin hari semakin turun. Kami terus berdoa, kami terus berseru di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang menjamah untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, supaya pandeminya segera bisa diatasi, terkendali, bahkan menjadi zona hijau kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Wali Kota, berkati juga Tuhan Yesus seluruh jajaran yang ada di Kota Semarang, supaya kami boleh bahu-membahu, kami boleh bersinergi untuk menanggulangi yang terjadi di tengah kota kami, yaitu bahaya virus corona. Berkati juga untuk tenaga-tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, para medis, semuanya dilindungi, dijagai, diberi kekuatan, diproteksi di dalam nama Yesus, sehingga mereka semuanya senantiasa memperoleh perlindungan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati, mengurapi, menjamah, supaya di daerah Telogo Sariwetan tercipta satu suasana yang aman, tentram dan damai. Berkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, juga Bapak RW, Bapak RT, tetangga dekat gereja, semuanya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, sehingga relasi hubungan kami dengan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang mungkin malam hari ini menghadapi masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup, baik persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Engkau Tuhan yang berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu, yang memberkati jemaat-Mu, memberikan setiap mereka kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup, sehingga mereka tetap kuat dan tegar, tetap kokoh, beriman, percaya penuh kepadamu. Karena kami percaya orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kami mohonkan berkat-Mu,
tercurah bagi jemaat-jemaat-Mu, mereka yang usaha, jualan, bekerja, membangun rumah tangga, juga anak-anak muda yang, oh Tuhan Yesus, saatnya berumah tangga, diberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati Tuhan, sehingga mereka bisa membangun satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Berkati anak-anak muda, generasi penerus gereja, supaya mereka terus dibangun di dalam, oh Tuhan Yesus, kehidupan rohani yang terus menyala-nyala teguh di dalam Kristus dan hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam doa kami pada malam hari ini, dan akan dilanjutkan dari keluarga-keluarga meneruskan dengan berdoa secara pribadi. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.